Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this English lesson. My name is Nurmala. You can call me Miss Mala. And this lesson we are going to talk about filling out a form atau cara mengisi sebuah formulir ya, formulir bahasa Inggris. Tujuannya untuk mempermudah kita dalam mengisi sebuah formulir bahasa Inggris untuk mendaftar ke sekolah-sekolah atau untuk membuat akun di bank atau untuk membuat akun Facebook, Twitter, dan lain-lain ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan Miss jelaskan. Dan di sini Miss akan mencoba untuk menjelaskan poin-poinnya terlebih dahulu. Pertama ada definition of forms and purpose. So there is some kinds of forms atau macam-macam dari formulir itu ya, nanti akan disebutin macam-macam atau bagiannya. And there is form usually consists atau istilah-istilah penting yang biasanya digunakan dalam pembuatan formulir. Dan yang terakhir Miss akan memberikan contoh dalam pengisian formulir. Oke, let's start. Langsung aja ke poin yang pertama. What is a forms? Jadi a form is a document that printed or electric with spaces in which we can write or enter the data. Jadi maksudnya itu formulir adalah dokumen, baik itu dokumen yang online ataupun offline yang didapatnya terdapat space atau tempat untuk kita menulis atau memasukkan data diri kita, atau juga bisa kita simpulkan ya, suatu kertas yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita isi mengenai data diri kita. Selanjutnya, the purpose of forms is to convey the data or sort details information for a certain purpose. Maksudnya, jadi tujuan dari formulir ini adalah untuk memberikan data atau informasi singkat mengenai data diri kita untuk tujuan tertentu. Dan selanjutnya ada karakteristik of form. Karakteristik of form yang pertama ada less too wide, the space are limited. Maksudnya kita tidak perlu menulis banyak kalimat di dalam formulir tersebut karena tempat yang disediakan di dalam formulir tersebut sangatlah terbatas ya. Contohnya di dalam formulir itu meminta name, nama ya. Jadi kita hanya menulis nama, tidak menulis yang lain-lain. Dan contohnya meminta alamat, berarti kita hanya menuliskan alamat. Yang kedua ada clear instructions. Instructions maksudnya the instruction are simple. Jadi clear instructions, instruksinya itu sangatlah jelas ya. Contohnya di dalam formulir itu akan ditulis dengan tulisan name. Name itu artinya nama, berarti di dalam formulir itu meminta kita untuk menuliskan nama. Tidak dituliskan di dalam formulir itu sebutkan nama kalian, tidak seperti itu ya. Jadi nanti di dalam formulir hanya dituliskan name, berarti formulir itu meminta akan nama. Jadi dimaksud dengan clear instruction itu seperti itu ya, simple dan sangat jelas. Yaitu ada uniformity, a similar form or apply for specific purpose. Di sini Miss akan ngasih contoh ya. Contohnya Miss ingin membuat akun di bank. Nanti form yang diberikan atau formulir yang diberikan sebuah bank tersebut rata-rata sama ya formulirnya, walaupun beda bentuk dan warnanya, namun isi di dalam formulir tersebut biasanya sama dan untuk tujuan yang sama juga, yaitu untuk membuat akun di bank. Dan yang keempat itu ada simpler text. Maksudnya itu teksnya itu teks di dalam formulir tersebut sangatlah simple for enable people to collect and distribute. Jadi formulir tersebut mempermudah dalam
mempermudah kita dalam mengambil data dan informasi yang kita miliki. Oke, selanjutnya there is kind of a form atau macam-macam formulir ya. Yang pertama itu ada application forms. Biasanya formulir ini digunakan untuk melamar ke sebuah institusi ya. Dan yang kedua itu ada registration forms, yaitu formulir yang digunakan untuk mendaftar pada kegiatan-kegiatan tertentu atau untuk mendaftarkan diri kita ke sekolah, itu biasanya disebut dengan registration form. Yang ketiga itu ada withdrawal forms. Withdrawal forms ini biasanya digunakan untuk pengambilan dana. Jadi formulir yang akan kita dapatkan dalam pengambilan dana. Yang keempat itu ada reservation form. Reservation form ini formulir yang biasanya digunakan untuk booking hotel ya, atau booking pesawat atau lain-lain ya. Yang kelima itu ada medical forms. Jadi formulir yang digunakan untuk tujuan-tujuan medis seperti ingin check up kehamilan ke dokter ya, nanti kita itu akan dikasih formulir medical form. Yang keenam ada purchasing forms. Biasanya formulir ini akan kita dapatkan atau akan kita isi ketika kita ingin membeli sesuatu ke sebuah perusahaan ya, atau instansi besar lainnya. Dan yang terakhir itu ada online forms. Kita akan mengisi online form ini ketika kita ingin membuka sebuah akun, baik akun Facebook ya, biasanya akun Facebook, akun Twitter, Google. Nah, kita akan dihadapkan atau kita akan mengisi sebuah form yang disebut dengan online. Oke, selanjutnya form usually consists atau istilah-istilah penting ya yang terdapat di dalam form, seperti yang sudah kita lihat di layar. Dia for name ini kayak first name ya, nama pertama kita, contohnya nama Miss Nurmala, berarti first name Miss itu Nur ya. Terus selanjutnya ada last name or surnames. Last name atau surname ini nama belakang kita ya, atau di sini disebutkan nama keluarga, tapi di Indonesia jarang ya yang nama terakhirnya itu ada nama keluarga kita. Jadi kita bisa masukkan nama terakhir kita, contohnya nama Miss Nurmala, berarti last name or surname Miss Mala ya. So ada occupations. Occupation ini pekerjaan ya, pekerjaan kita apa. So ada gender. Di sini tertulis male atau female. Kalau yang laki-laki, biasanya di dalam formulir itu kalian tinggal mencentang ya, atau menceklis yang male, dan yang untuk perempuan female kalian tinggal mencentang yang bagian female. Seterusnya ada citizenship, itu kewarganegaraan ya. Seperti kita tahu ya, kita tinggal di negara Indonesia, berarti citizenship-nya itu Indonesia. So ada zip code. Zip code ini adalah kode pos. Jadi kode pos setiap daerah ya. Contohnya kode pos Provinsi Riau ini apa sih? Sebutkan di situ ya. So place of birth, di mana kita lahir. Di mana kita lahir. Contohnya Miss lahirnya di Tasikmalaya. Jadi place of birth-nya itu Tasikmalaya. Selanjutnya ada date of birth. Date of birth ini tanggal lahir. Biasanya diminta tanggal, bulan, sama tahun kapan kita lahir ya. So selanjutnya ada age, umur kita berapa, sebutkan. Selanjutnya ada signature, ini tanda tangan ya. Pasti setiap formulir itu meminta sebuah tanda tangan, jangan lupa ya, signature itu tanda tangan. Dan selanjutnya ada spouse name. Spouse name ini nama pasangan ya, yang sudah nikah. Spouse name nama pasangan, mau istri atau suami, nanti kita bisa sebutkan ya di dalamnya. Selanjutnya ada home telephones, itu tuh telepon rumah, yang memiliki telepon rumah bisa sebutkan di situ. Ada juga mobile number, itu tuh nomor telepon ya, nomor telepon kita yang biasanya kita gunakan ya. Ada email address.
Jadi kita email address ini dia meminta email kita ya. Kita tulis saja di situ email kita ya untuk melengkapi formulir tersebut. Dan yang terakhir, istilah-istilah terakhir itu ada marital status. Jadi status kita di situ apa? Apakah sudah menikah ataukah belum, ataukah jomblo ya? Di situ bisa dituliskan. Oke, setelah Miss jelaskan ya dari definisi, tujuannya, karakteristik, terus macam-macam dari formulir. Selanjutnya ada istilah-istilah penting dari formulir. Sekarang Miss akan memberikan contoh untuk lebih jelasnya. Seperti yang kita lihat di sini ada formulir online ya untuk pendaftaran Facebook. Untuk pendaftaran Facebook di situ ada tertulis sign up for Facebook. Ada di situ ya tertulis juga first name, berarti sebutkan nama pertama kita. Jangan lupa ya, contohnya Miss Nurmala, berarti first name Miss Nur. Dan yang kedua itu ada surname. Surname tadi apa? Ya betul, surname itu nama terakhir ya atau nama belakang kita. Contohnya Miss Nurmala, berarti nama belakang Miss itu Mala. So di situ meminta for phone number or email address. Bisa kita pilih salah satu ya. Kamu mau mengisi menggunakan email atau telepon ya, telepon HP kita itu terserah. Di situ ada terdapat juga gender, female, male, or custom. Karena di sini Miss perempuan, jadi di situ Miss akan mengklik female yang artinya perempuan ya, dan untuk laki-laki bisa mengklik male. So di situ dia meminta juga date of birth, berarti kita sebutkan ya tempat tanggal lahir kita, tempat, tahun dan bulan lahir kita ya, di situ sudah tersedia ya. So yang terakhir new password, password kita apa? Bisa kita tulis ya di situ password kita apa. Biasanya kalau password itu berbentuk angka ya, mau berbentuk tulisan juga bisa mixing juga tulisan dan angka. Oke, mungkin enough ya, cukup untuk penjelasan dari Miss mengenai filling out a form, mengenai pengisian sebuah formulir. Jika ada yang kurang jelas dari penjelasan Miss, bisa kalian tanyakan besok ketika pembelajaran bahasa Inggris dengan Miss di dalam kelas ya. Oke, maybe that's all from me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.